majikan? Kan interminit. Berapa lama di Hongkong sampean? 2005. 2005. Majikan baru ini loh berapa lama? Majikan baru bulan 6 finish. Bulan 6 finish. Terus saiki sampean ngapain? Lihat paspormu? Saiki kan tanggal 16 ini di interminit pulang toh, dibelikan tiket tanggal 16. Enggak perlu bawa paspor. Cuman lihat aja kalau ada. Terus masalahnya apa sayang? Enggak ada masalah, enggak pernah ditegur juga, enggak pernah tuh. Oh ini yang saya dibilang enggak ditegur, tahu-tahu di interminit. Iya, aku tanya kan sama dia. Salahku apa kok langsung interminit, terus interminit cuma dikasih berapa jam 9 dikasih tahu suruh capye, terus dibawa ke agent jam 10. Agennya kerja apa di jangan nyebutin nama agennya ya. Enggak. Di pusat. Terus tapi aku dulu diamnya di cabang. Terus majikanku minta ke cabang. Terus? Ya langsung dibawa ke sana di interminit, sudah dibelikan tiket. Terus tiketnya murah, nggak ada bagasinya, cuma 10 kilo. Nggak boleh. Kamu bisa nuntut. Kamu bisa nuntut ke KJRI karena sebelum majikan tanda tangan, ingat ya. Tapi udah dikasih uang tambahan. Aku kan lagi ngeblank, pikiranku lagi ngeblank. Terus uang tambahan berapa? 260. Bagasi itu mahal loh. Iya, aku bilang. Tapi kan pikiranku lagi kalut, jadi nggak bisa jawab lancar kemarin. Kemarin aku di interminit. Maksudnya kalut ngeblanknya gimana? Ya kan di interminit mendadak kan, jadi kayak bingung. Turun Surabaya? Iya, Surabaya. Dikasih uang bagasi? 260 berapa ada. Kamu mau? Ya aku mau, aku lagi bingung. Bukan, intinya sekarang kamu nggak nuntut, kamu mau, oke lah gitu. Oke, nggak masalah itunya. Masalahnya katanya agentku yang lalu, yang kemarin, katanya aku nggak bisa cari majikan kecuali pulang di Indonesia, proses dari Indonesia. Oke. Gini Mbak, aku nanya sama sampean ya. Sampean harus jujur, nggak masalah sih sampean nggak jujur sama aku. Karena efeknya akan tetap di sampean. Pertanyaan saya, sampean yakin nggak ada masalah sama sekali majikan ya, interminit? Aku nggak, karena nggak maksudnya kalau kita ada masalah kan majikan negur toh. Jangan salah loh, majikan kadang-kadang malas ngomong sama kamu, nggak ditegur. Makanya itu aku sendiri nggak ngerti salahku di mana. Tapi kan kamera juga banyak tuh di rumah. Pertanyaan saya, kita nggak ngomong orang lain. Sampean pribadi merasa pernah melakukan kesalahan, baik besar atau kecil atau tidak? Enggak. Jadi sampean di interminit sampean merasa tidak bersalah? Iya. Nah itu, karena saya bukan agenmu. Kalau kamu agenku pasti majikanmu tak tanya no. Karena apa? Kadang-kadang sesuatu yang sepele, majikan itu menyimpan di hati juga. Dan kamu bilang nggak ada masalah. Iya kamu, dianya leh. Mungkin kamu bentak anak majikan. Ada anaknya nggak di sini? Ada. Halah, mungkin secara tidak sengaja kamu bentak, Faiti lah. Majikan krungu loro hati. Kalau bentak kan anaknya emang kayak nggak ngerjain PR. Aku emang omonganku kan agak keras kan. Emang kayak gitu. Iya pernah. Ya maksudnya kalau di interminit gara-gara itu juga nggak masalah. Cuma agentku bilang kan aku nggak bisa ngecari majikan. Berarti sampean ada suratan jelek masuk imigrasi sayang. Paham nggak maksudku? Jadi kamu itu pasti punya catatan yang kamu tidak sadari. Seperti tadi aku bilang, kamu bentak anak majikan tanpa kamu sadari. Itu juga majikan tidak suka. Karena gitu, itu mah anak majikan. Ngapain kamu yang bentak? Kalau nggak cocok pun kamu laporin ke dia. Ini yang sering kejadian. Sering kali. Dulu ya, itu kan dulu waktu rumah lama itu suruh ngajari, suruh ngajarin kalau bahasa Inggris, bahasa Inggris kan kalau bahasa kantor nggak bisa kan, suruh ngajari. Oke, mereka itu nggak pernah komplain waktu itu ya, dengar Cece suruh ngerjain, tapi begitu dia hamil lagi, terus rumah baru, kameranya kan tambah, nah dia itu aku nggak boleh ngajari deh, tapi nggak bilang sama aku. Berarti kan memang berarti ada masalah gitu loh. Terus ya aku kan nggak ngajari juga nggak nungguin dia anak-anak nggak ada PR. Betul. Majikan bilang sama anak-anak kalau jangan nyuruh Cece ngajarin. Foto aja kasih aku. Oke, semuanya difoto sama anakku dikasih. Ya udah.
Maksudku majikan juga nggak negur gitu loh. Maksudnya masalah itu aku nggak ngerti salahku di mana juga aku nggak ngerti kan. Yo seandainya majikan intermini gara-gara mungkin aku bentak apa-apa ya itu memang majikan nggak apa-apa, aku ya terima gitu loh. Bukan gini loh, soalnya aku takutnya gini loh Mbak, kenapa Kak aku maksa sampean untuk tahu kesalahannya sampean? Kenapa? Kalau sampean apply lagi cari majikan di sini, kalau kita ada pertanyaan dari imigrasi, kita bisa bantu sampean, mungkin salah paham karena minta majikan sakit, aku bisa jelasin. Tapi kamu benar-benar tidak tahu, yo angel, kitanya angel bantu, karena saya tidak ingin ambil uangmu, proses ternyata visamu nggak bisa turun gitu loh. Iya, jadi benar-benar nggak ada. Aku nggak merasa, kalau emang ada aku nggak tahu. Aku nggak merasa kayak salah apapun deh. Soalnya aku nggak pernah bantah apapun majikan suruh ke sana, suruh apa, aku kayak kamarnya majikan nggak boleh dipegang. Aku pun nggak pernah megang kecuali dia bilang enak ganti spray baru aku ganti. Kalau enggak pernah. Nggak pernah bantah, maksud majikan ngomong apa, iya, aku selalu ngomong iya, nggak pernah bantah. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang sampean nggak ada salahnya, nggak pernah hutang bank juga. Nggak pernah hutang bank juga. Pernah. Masuk di alamat rumah majikan. Ya, mesti kan alamat majikan. Tapi kan nggak pakai surat. Majikanmu nggak pernah terima surat. Nggak ngerti, nggak pernah ngomong. Berarti majikan yang paling bahaya adalah saat majikan nggak marah dan nggak tahu salahmu. Iya, aku kan nggak, maksudnya, aku nggak ngerti salahku, tapi dinamanya kan bingung toh. Kecuali mereka ngomong ada apa, ada seandainya masalah bank apapun kan, seandainya ada kayak gitu kan bisa dijelasin. Bisa jelasin kan, tapi kan nggak ada. Makanya aku kalau emang nggak diinterminate gara-gara itu ya kita nggak harus terima juga. Oh, soalnya setahu aku, kalau kamu tidak melakukan kesalahan, majikan pun nggak akan nginterminate. Itu jujur. Iya, cuma ditanya kayak kemarin ditanyai agent kan. Kenapa kok jajannya diinterminate? Anakku tak jaga sendiri. Kayak alasannya kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, berani nggak telepon majikan dan nanyain boleh nggak ngasih surat bagus ke kamu? Kalau kamu memang merasa tidak bersalah apapun, berani nggak telepon majikan dan nanyain boleh nggak minta surat bagus? Tak coba aja, soalnya aku. Sekarang coba. Tak bantu ngomong. Terus kamu ngomong sama majikanmu bahwa kamu sekarang itu ada majikan orang Indonesia mau tanda tangan kamu, tapi mau bicara sama kamu, boleh nggak? Sama kayaknya mbaknya ini ya. Kemarin kan aku ngobrol sama majikannya dia, majikannya nggak mau ngasih surat bagus ke dia. Alhamdulillah. Jadi dia nggak usah pulang Indonesia, nggak usah bayar apapun. Aku sendiri langsung ngobrol sama dia. Karena dia di sini. Karena aku minta surat bagus. Dan majikannya. Lo kamu dulu ngomong. 太太啊，我而家返到工啦，我而家有僱主係印尼人㗎，佢想要請我，但係佢想要同你傾，得唔得啊？ Sama kayak kemarin kan, aku juga kayak gitu kan, Mbak? Nggak diangkat. Kira-kira kalau kamu telepon dia pasti ngatakan yang baik atau yang jelek? Nggak ngerti juga, Mbak. Ngeluh aku sama nggak kabeh. Soalnya majikanku iki enggak takon salahku apa? Enggak apa-apa. Ini aja majikannya enggak ngasih tahu kok salahnya dia apa. Tapi kan iya. Majikanmu kan udah janji, udah ngomong kalau kamu dapat majikan di sini. Kalau majikanmu mau ngomong sama aku, anytime. Nah, kan ada ngomong. Iki enggak ada wong agent kue dibilangnya pagi. Mau pasti lah agent itu enggak akan dikasih tahu karena engko lek ngasih tahu kan otomatis kan dirubet malah. Iya, terus aku juga nggak dikasih tahu apa-apa, ya cuma. Oke. Aku tanya. Nggak apa-apa, Le. Memang nggak bisa bicara sama dia, nggak apa-apa. Sudah siap kan pulang Indonesia? Kamu sendiri juga pingin pulang juga? Enggak, sebenarnya nggak pingin pulang. Tapi kan udah dibelikan tiket juga. Terus kalau mau pulang ya pulang, nggak pulang juga. Aku nggak. Kamu ada dua pilihan. Kalau kamu bisa surat telepon majikan dan memberikan surat bagus, kamu nggak usah pulang sama kayak dia. Tapi lah nggak bisa, kamu harus pulang. Itu harus pulang. Iya, nggak seandainya pulang aku gimana cari majikan, bisa cari majikan dulu apa? Cari majikan nggak ada masalah. Lah iya ya udah. Cari majikan nggak ada masalah. Di Hong Kong berapa tahun teman? 2005 berapa tahun nih? 2005. Ini pertama kali nggak finish, semuanya finish dulu. Ada yang di interminate. Berapa kali? Di interminate. Ya yang kemarin ikut
ikut agenku yang kemarin 1 tahun, katanya mau difinisin sih ngomongnya sama aku. Terus ternyata nggak ngerti, di imigrasi nggak ngerti ngomongnya difinisnya. Tapi yang 2000 berapa itu deh, mau 5 tahun. 5 tahun kurang 2 bulan di interminit. Gara-gara nggak mau bisa bayar logis. Gara-gara berapa tahun di situ? Yang di Maonsan 5 tahun kurang 2 bulan. 5 tahun kurang 2 bulan itu 5 tahun kurang 2 bulan nggak dapat? Nah iya nggak dapat. Kalau 5 tahun dapat. Makanya gara-gara itu dia ngomong sendiri ke agen. Kamu orang mana, Mbak? Malang. Madura. Turunan. Keturunan Madura. Oh. Biasanya orang Madura masaknya enak-enak loh. Aku hobi masak. Alah, masaknya enak-enak. Kalian hobi masak. Iya guys, saya nggak masak. Soalnya ceceku keturunan Madura juga. Pinter masak. Ya yes, nggak apa-apa lo pulang Indonesia aja lah. Tapi bisa nggak cari majikan? Bantu bisa. Tapi tergantung majikan mau kamu apa enggak. Iya pernah. Tapi aku sing ngeluh itu kan, aku pasti ditanyain majikan alasanmu keluar itu apa, Nduk. Jadi kamu jawabannya nggak tahu, aku terus piye? Nggak tahu majikan nulis ya katanya itu apa mau di itu surat intermintane. Kamu besok ada waktu nggak? Kamu kan sudah keluar. Alah, besok kamu kesini tak selidiki majikanmu dulu, baru kamu itu. Soalnya sekarang kan benturan sama anak-anak yang libur. Ya, kamu ada. Aku tadi mau ngomong gitu besok aku. Kalau kamu banyak waktu kita ngobrol langsung aja wes. Iya wes. Tak bantu besok. Besok sampean kesini jam 10.30 atau jam 2? Jam 2 ya. Jam 2. Mau vaksin dulu. Oh, mau vaksin dulu ya wes. Makasih Mbak Yuni. Yo. Mbak Yuni. Oke, sampean berang. Enggak kita tahu. Aku mau nanya doang. Enggak, Mbakku mau minta fotonya. Foto apa?